Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di channel kami. Pada kali ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah tentang rahasia gelap kos, kisah kamar terlarang yang menghantui. Sebagai mahasiswa yang baru tiba di kota, aku terpaksa mencari tempat tinggal secepat mungkin. Temanku merekomendasikan sebuah kos tua di pinggir kota, meskipun dia sendiri tidak pernah tinggal di sana. Setibanya di kos itu, aku disambut oleh pemilik kos, Pak Herman, seorang pria tua dengan tatapan tajam dan sikap kaku. "Kamu dapat kamar nomor 14 di lantai 2, katanya sambil menyerahkan kunci. Tapi ingat, jangan pernah mendekati kamar nomor 13. Peringatan itu terasa aneh, namun aku menganggapnya hanya sebagai cerita seram untuk menakuti penghuni baru. Aku naik ke kamarku dengan perasaan campur aduk, tidak menyadari apa yang menanti di kos tua itu. Kamarku ternyata cukup luas dan nyaman. Meskipun bau lembab dan kayu tua sangat terasa. Aku mulai membereskan barang-barangku sambil mencoba melupakan peringatan aneh tadi. Namun, pikiranku terus kembali pada kamar nomor 13. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kenapa kamar itu begitu ditakuti? Malam pertama di kamar baru, aku terbangun oleh suara langkah kaki berat di lorong. Suara itu berhenti di depan kamar nomor 13. Aku menegakkan telinga, mendengar dengan cermat, namun tidak ada yang terjadi lebih lanjut. Malam-malam berikutnya, suara itu semakin sering terdengar, disertai dengan suara bisikan lirih yang meresahkan. Suatu malam, aku mendekati kamar nomor 13, mencoba mencari tahu sumber suara. Ketika aku berdiri di depan pintunya, hawa dingin langsung menyerang tubuhku, membuat bulu kuduku merinding. Suara bisikan semakin jelas, seolah-olah ada yang berbicara langsung ke telingaku, meminta bantuan. Di tengah kegelapan lorong, aku melihat sesuatu yang aneh. Ada bayangan samar yang bergerak di sekitar kamar nomor 13. Aku mencoba memperhatikan lebih dekat, tapi bayangan itu menghilang begitu saja. Ketakutan mulai merayap ke dalam diriku, namun rasa penasaran membuatku terus mengawasi kamar tersebut. Keberanianku memudar saat mendengar langkah kaki mendekat. Aku buru-buru kembali ke kamarku, mencoba tidur dengan hati yang tidak tenang. Keesokan harinya, aku bertanya kepada Pak Herman tentang kamar nomor 13. Kamar itu sudah lama kosong, katanya dengan suara berat. Penghuni terakhirnya menghilang tanpa jejak, dan sejak saat itu, tidak ada yang berani menempati kamar tersebut. Cerita itu hanya menambah rasa penasaran dan ketakutanku. Malam berikutnya, aku mendengar suara tangisan dari kamar nomor 13. Suara itu begitu memilukan dan penuh kesedihan, seakan-akan ada seseorang yang tersiksa di dalamnya. Tak tahan dengan misteri yang terus menghantui pikiranku, aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang kos ini dan kamar nomor 13. Beberapa penghuni kos yang lebih lama tinggal di sini, menceritakan kisah seram tentang penghuni sebelumnya. Namun, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi pada mereka. Satu-satunya yang mereka tahu adalah penghuni terakhir, seorang mahasiswa bernama Tia. Setelah mencari-cari informasi dari penghuni kos lainnya,
aku menemukan bahwa Tia adalah seorang gadis yang ceria dan pintar. Dia selalu tersenyum dan ramah pada semua orang, namun tiba-tiba menghilang tanpa jejak beberapa tahun lalu. Beberapa orang percaya bahwa Tia masih menghantui kamar tersebut. Dengan keberanian yang tersisa, aku memutuskan untuk masuk ke kamar nomor 13. Dengan bantuan sebuah obeng, aku berhasil membuka pintu yang terkunci rapat. Kamar itu gelap dan berdebu, namun ada sesuatu yang menarik perhatianku, sebuah buku harian di bawah tempat tidur. Aku membuka buku harian itu dan mulai membacanya. Tulisan tangan Tia menceritakan tentang hari-harinya di kos ini. Awalnya, semuanya tampak normal, tapi semakin lama, Tia mulai mengalami gangguan-gangguan aneh. Dia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari dan melihat bayangan-bayangan yang menakutkan. Tulisan terakhir di buku hariannya adalah permintaan tolong. Tia menulis tentang sosok bayangan yang selalu mengikutinya, membuatnya ketakutan setiap saat. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan, tulisnya. Bayangan itu semakin dekat setiap malam. Tolong aku. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip dan aku merasakan kehadiran yang menakutkan. Sosok bayangan muncul dari sudut kamar dan mendekatiku. Aku terpaku ketakutan, namun kemudian aku mendengar suara lirih yang familiar. Tolong aku, suara itu ternyata berasal dari Tia. Aku merasakan dingin yang menusuk ketika bayangan itu semakin dekat. Dengan segenap keberanian, aku berteriak dan berlari keluar dari kamar nomor 13. Aku berlari ke kamarku dan mengunci pintu dengan cepat. Tubuhku gemetar dan keringat dingin mengalir deras. Aku mencoba untuk menenangkan diri, namun suara bisikan dan bayangan Tia terus menghantui pikiranku. Aku merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Keesokan harinya, aku menceritakan apa yang terjadi pada Pak Herman. Dia terlihat terkejut dan cemas mendengar ceritaku. Kita harus melakukan sesuatu, katanya. Aku tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Pak Herman dan aku memutuskan untuk mencari bantuan. Kami menghubungi seorang paranormal terkenal di kota ini, Busri, yang dikenal mampu berkomunikasi dengan roh dan mengusir kehadiran gaib. Busri datang ke kos dengan membawa peralatan ritualnya dan mulai melakukan penyelidikan di kamar nomor 13. Busri melakukan beberapa ritual dan mencoba berkomunikasi dengan roh yang menghuni kamar itu. Dia menemukan bahwa Tia terjebak di antara dunia nyata dan dunia gaib, tidak bisa pergi karena trauma dan ketakutannya. Sosok bayangan yang menghantui Tia ternyata adalah entitas jahat yang ingin menguasai jiwanya. Dita perlu dibebaskan dari jeratan entitas ini, kata Busri. Kita harus melakukan ritual pemurnian untuk mengusir entitas jahat ini dan membantu Tia menemukan kedamaian. Kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual pemurnian. Pak Herman, Busri, dan aku memasuki kamar nomor 13 dengan hati-hati. Busri mulai membacakan mantra-mantra dan membakar dupa, menciptakan aura suci di dalam kamar. Suasana di dalam kamar menjadi semakin tegang saat entitas jahat mulai menunjukkan dirinya. Bayangan itu muncul kembali, kali ini dengan wujud yang lebih jelas dan menakutkan. Wajahnya pucat dan mata merah menyala, menatap kami dengan penuh kebencian. Busri terus membacakan mantra dengan suara yang semakin lantang, mencoba mengusir entitas tersebut. Tia, lepaskan dirimu dari ketakutanmu, teriak Busri. Kita di sini untuk membantumu.
bayangan itu semakin mengamuk, membuat suasana di dalam kamar menjadi sangat mencekam. Lampu berkedip-kedip, benda-benda di dalam kamar bergerak sendiri, dan suhu udara menjadi sangat dingin. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa, namun aku tahu bahwa kami harus menyelesaikan ritual ini demi membebaskan Tia. Bu Sri terus membacakan mantra dengan intensitas yang semakin tinggi. Aku bisa melihat Tia muncul di tengah-tengah bayangan itu, terlihat ketakutan dan lelah. "Tia, kamu bisa melawan entitas ini," teriak Bu Sri. "Kuatkan dirimu dan bebaskan jiwamu." Dengan sekuat tenaga, Tia mulai melawan entitas jahat itu. Bayangan itu menjerit marah, mencoba bertahan. Namun, kekuatan doa dan mantra Bu Sri semakin kuat, menekan keberadaan entitas tersebut. Akhirnya, dengan jeritan keras, bayangan itu menghilang dalam kilatan cahaya terang. Setelah entitas jahat itu pergi, suasana di kamar nomor 13 menjadi tenang dan damai. Tia muncul dalam wujud yang lebih cerah, tersenyum lemah namun penuh rasa terima kasih. "Terima kasih," katanya lirih. "Aku akhirnya bebas." Dengan bantuan Bu Sri, Tia menemukan jalan menuju kedamaian abadi. Dia mengucapkan selamat tinggal dengan senyum di wajahnya sebelum perlahan menghilang. Kami semua merasa lega dan bersyukur bahwa Tia akhirnya menemukan kedamaian yang dia cari. Pak Herman memutuskan untuk menutup kamar nomor 13 secara permanen. Dia tidak ingin ada lagi yang terganggu oleh kejadian mengerikan ini. Kami semua sepakat bahwa pos tua ini harus dihormati dan dijaga dengan baik. Aku segera meninggalkan kos tua itu dan tidak pernah kembali. Misteri kamar nomor 13 tetap menjadi cerita menakutkan yang tak terpecahkan, namun setidaknya, Tia sudah menemukan kedamaian. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar bahwa kos itu ditutup karena banyaknya laporan gangguan gaib dari penghuni lainnya. Kisah ini adalah salah satu dari sekian banyak cerita horor yang menghantui. Kos tua dengan kamar nomor 13 akan selalu menjadi legenda menakutkan, menunggu korban berikutnya yang terjebak dalam jerat kegelapan. Meski begitu, aku belajar satu hal penting dari pengalaman ini. Di balik setiap legenda horor, selalu ada kebenaran yang menanti untuk diungkap. Dan terkadang, mengungkap kebenaran itu memerlukan keberanian yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita rahasia gelap kos, kisah kamar terlarang yang menghantui bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan kita, selalu ada kemungkinan sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan selalu berdoa, jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya.